sore hari ini saya dapat session sore, saya berharap masih punya tenaga dan kekuatan untuk menyerap dan belajar lagi. Saya berharap wadah saudara dibuka selebar-lebarnya supaya lebih besar lagi untuk menangkap yang dari Tuhan. Tiba-tiba ketika saya berdoa untuk menyiapkan apa yang Tuhan mau untuk hari ini kita belajar sama-sama, tiba-tiba Tuhan hanya kasih sebuah statement yang menurut saya itu sangat begitu dahsyat tapi begitu butuh PR lah untuk mengerjakannya. Tiba-tiba Tuhan katakan mission accomplished. Mission accomplished, jadi misi yang terselesaikan. Jadi misi yang terselesaikan artinya saudara tahu destiny saudara apa yang harus saudara kerjakan, dan itu jadi target tujuan saudara dan saya untuk kita selesaikan sama-sama mission accomplished. Saya ini tipikal kalau dibandingkan tiga saudara saya. Jadi kalau mungkin saudara nggak familiar dengan wajah saya ya, saya ini ciciknya Hadasah gitu ya. Kemarin saya punya mbak baru, terus dia bertanya, ini tuh adiknya Hadasah. Wah, saya terharu sekali karena saya tuh terpaut jarak 6 tahun loh saudara. Jadi kalau sampai dianggap adik saya ini lebih tua ya begitulah ya. Jadi saya sedikit terharu karena meskipun yang paling kurus daripada semua saudara-saudara saya, tapi saya ini yang paling koleris mentok. Kalau saya tuh sebut ya, kalau papa saya zaman dulu tuh ya, papa saya berkata begini, kamu tuh Kesia koleris kejeduk atap lewat lagi gitu. Nah, jadi itu tipe yang aduh gak banget gitu. Buat papa saya ketemu tipe koleris tuh pusing gitu ya, karena maksain harus selesai. Jadi ketika Tuhan kasih judul dengan mission accomplished, saya tahu wah ini saya banget gitu ya. Saya itu tipikal orang yang sebenarnya tidak terlalu ambisius sekali, tetapi kalau saya bisa maksimalkan kemampuan saya untuk menyelesaikan tugas, itu yang harus saya kejar. Jadi contoh misalnya, saya punya misi, saya ingin benar-benar ngedidik anak-anak saya itu karena saya merasa saya itu kurang banget gitu ya di dalam sekolahan gitu. Maka saya akan pengen banget supaya anak saya itu suka banget sekolah. Maka saya nggak pernah bilang ke anak saya bahwa ini kita mau sekolah gitu, enggak. Tapi saya akan bilang kamu akan belajar sesuatu yang baru. Kamu akan pelajari, kamu akan bermain sesuatu yang baru, dan itu merubah image anak saya. Sehingga dia tidak berpikir bahwa saya akan bangun pagi untuk sekolah. Jadi kalau anak-anak lain itu kan nangis ya, kalau ini anak saya itu nggak pernah nangis. Saya cuma bilang, yuk waktunya sekolah gitu ya, anak-anak saya laki-laki nih. Jadi berdiri langsung ke meja makan-makan dulu, terus mandi siap-siap berangkat. Karena saya buat mereka, saya create. Karena saya tahu tujuan setiap orang tua adalah ingin anaknya rajin sekolah. Tapi saya itu nggak rajin gitu ya. Jadi saya itu punya kegagalan kelas 4 SD karena saya itu punya geng. Nah, geng itu saya yang paling leadernya. Jadi saking kolerisnya. Saya tuh kalau dalam geng tuh saya selalu bilang gini, kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu tahu siapa yang punya gereja ini? Bapakku. Gitu. Langsung teman-teman saya kayak, iya gitu. Jadi saking koleris banget. Jadi saya tuh wah keterlaluan, kalau keterlaluan banget ya saudara ya. Tetapi karena ini perkumpulan yang menurut Tuhan dan saya ya, setelah sekian tahun kemudian, tidak baik, tidak membuat saya itu mengejar panggilan saya dan mencapai pada misi yang Tuhan mau, destiny yang Tuhan mau, sehingga Tuhan itu membuat cara. Tuhan itu Tuhan yang selalu punya beribu-ribu cara untuk menyelamatkan setiap anak-anaknya. Untuk kita tuh mencapai destiny kita itu terkadang Tuhan tuh punya cara, dan cara yang ajaib. Saya percaya ini cara Tuhan itu bertindak dalam hidup saya karena doa orang tua saya. Mungkin lihat kelakuan saya terlalu kok preman perempuan banget gitu ya. Jadi mama saya tuh mendoakan, papa saya mendoakan. Dan seketika itu kelas 4 SD, suddenly pada waktu penerimaan rapot, saya pikir tuh biasa aja. Karena kita satu sekolah, ya sekolahan ini tuh saya rada lucu menurut saya. Jadi ada kelas A, B, C, D, E. Saya adalah kelas E. Di zaman pada waktu saya sekolah, A itu adalah anak paling pintar, E paling bodoh. Dan saya ada di kelas E. Dan saya tidak merasa itu ancaman. Karena saya merasa karena saya cukup kuat di geng saya, kita contek-contekannya mantap ini gitu ya. Tetapi tanpa saya sadari, itu ancaman paling besar adalah tidak naik kelas. Dan betul lah, kelas 4 SD saya tidak naik kelas. Saya tuh sudah panik kayak, kenapa itu bisa merah semua? Saya yakin contekan saya ini bener banget. Kenapa bisa nilai merah? Saya nggak tahu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Setelah itu
papa mama saya kan waktunya mengambil rapot ya saudara ya. Jadi saya sudah tahu tuh bahwa wah merah semua. Saya keluar, papa saya itu belum menjadi hamba Tuhan besar karena masih pakai gereja lama, gereja kecil. Jadi papa saya yang datang karena mama saya bilang gini, aku emosi sama anak ini, aku emosi lah bagian sekolah ini. Enggak, kamu aja yang sabar, papahnya aja yang diajukan. Jadi papa saya itu maju ke sekolahan, diem aja. Sampai di mobil, saya sama mama saya diwacain. Sampai gak inget gitu ya. Ngoceh ngomong apa udah gak inget. Saya tuh diem gini. Duh, kok gak naik kelas? Bagaimana dengan teman segeng saya? Saya gak tahu. Kemudian gak lama papa masuk ke mobil dan papa bilang gini. Kamu kali ini sih gagal, guys. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kamu tuh gagal. Loh pahlawong gak naik kelas kok Tuhan gak membiarkan gak naik kelas, caranya gimana? Bukan masalah kelas, tapi sepertinya ada maksud Tuhan. Jadi papa saya tuh bukan yang marah-marah kayak mama saya yang gila. Papa saya tuh hanya bilang sepertinya Tuhan tuh punya rencana yang harus jadi dalam hidupmu. Tapi kamu gak tahu dan papa juga tidak tahu. Sudah ikuti saja. Jadi akhirnya detik itu papa sama mama saya ngobrol, saya diem, saya gak nangis karena bingung. Saya akhirnya bertanya ke teman-teman saya, segeng, semua naik kelas. Cuman saya dong dalam satu geng, saya tuh malu banget. Saya bilang, aduh udah gaya-gayaan, gereja siapa ini? Anak pendetanya kagak naik kelas, malunya luar biasa, kelas 4 SD. Setelah itu, saya dipindahkan sama papa saya. Jadi sekolahan ini tuh punya level lagi, 1, 2, dan 3. Saya tuh sekolah di level 3 yang sekolahannya paling ber-AC. Dan papa saya itu mencari luar biasanya sekolah dengan tipe yang level 1. Tidak diulang ke level 3. Diulang ke level 1 yang sekolahannya pun kayu pun kalau buat jalan bergetar. Jadi nggak punya AC, kipas angin cuma 1 dalam 1 kelas, kayu diinjek tuh getar semua. Saya tuh diem aja. Saya masuk ke sekolah tuh sampai saudara tahu film-filmnya zaman dulu tuh ya kayak F4 gitu ya. Kayak anak yang punya sekolah atau apa yang keren gitu ya, datang ke sekolahan jelek gitu kayak apa sih ini gitu. Saya bilang gini, papa saya tuh ngapain ya? Saya tuh diem ya. Saya sekolah, saya lihat teman-teman saya usia lebih kecil. Tiba-tiba muncul roh pengertian sih. Sudah aku yang paling tua, terus gak lebih pinter. Ih malu-maluin. Oke, tak buktikan aku nih pinter. Saya bener-bener belajar. Papa mama saya cuma mendoakan doang karena nggak bisa apa-apa. Cuma ngecek aja Keisha sudah buat PR belum, sudah belajar apa belum. Dan pada saat keterimaan rapot, sekali lagi papa saya yang didorong sama mama saya, ambil rapot anakmu perempuan. Ya tak ambil aja. Jadi papa saya datang, terus papa saya buka, saya nggak tahu tuh, saya di mobil. Mama saya bilang, sekali lagi kamu wah sudah sekolah di desa aja kamu udah mundur, nggak ada yang mana-mana lagi kan, sekolah mundur ke desa gitu ya. Ini kamu perlu dididik ini karaktermu udah bagus ini, kolerismu ini, aduh harus dididik gitu ya. Papa saya masuk, tahu papa saya bilang apa? Keisha, ternyata ini rencana Tuhan. Kenapa Pak? Kamu tahu kamu juara 4. Hah? Juara 4, lumayan ya Pak ya. Loh kok lumayan tuh bagus banget gitu. Terus kemudian saya berjuang sampai ke kelas 6. Saya selalu ranking kelas. Sampai guru saya tuh bertanya gini, Pak ini gak salah tak? Keisha tuh mudeng loh Pak. Lah saya juga gak paham kenapa di sekolah tuh gak mudeng. Kenapa di sini mudeng? Padahal sama Pak. Wong ini satu grade, cuman hanya bedanya tuh ada memang ya kelas sesuai dengan kelompok daerah masing-masing aja. Dan dari situ saya belajar bahwa berarti Tuhan itu punya tujuan. Setelah itu tidak lama saya ditantang sama papa. Keisha, kamu ku tantang untuk jadi pemimpin nari. Nah disitulah saya memulai perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Jadi pemimpin nari sampai hari ini dari start SMA sampai saya hari ini. Jadi saya tuh tak tahu bahwa saya punya mission yang saya belum accomplish. Karena saya akan menari nanti di surga ketika pengangkatan. Ya kan, itu tuh mission saya. Wah harus dong, udah keren-keren sampai hari ini terus tiba-tiba saya murtad. Saya tidak mau, saya berkata sama diri saya. Jangan pernah give up sekarang, bayar harga yang dulu sudah mahal. Masa di tengah jalan yuk berhenti, enggak lah, kita harus sampai akhir. Amin saudara. Dan kemudian setelah itu tiba-tiba saya tuh teringat sebuah proses saudara.
Iya ya, kalau kita mau selesaikan sebuah tugas destiny, mission yang Tuhan kasih, ada proses yang harus dijalani. Apa dia dua proses yang menurut saya seringkali terjadi? Untuk mencapai kepada mission accomplished kita ini, ada dua. Seringkali kita ada namanya proses yang salah, dan ada proses yang benar di hadapan Tuhan dan manusia tentunya ya. Seringkali kalau para cara yang salah, mari kita coba lihat. Inilah di 2 Samuel 15 ayat 7 sampai 12. 2 Samuel 15 ayat 7 sampai 12. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernazar. Demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkata raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Pada waktu itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnyalah datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat memihak Absalom. Saudara tahu tujuan goal missionnya adalah jadi raja. Absalom itu tujuan goalnya jadi raja. Cuma dia cara prosesnya yang salah. Kenapa? Karena Absalom mencoba memanipulasi, membuat ada persepakatan gelap. Tujuannya supaya dia goal. Tujuannya supaya dia jadi raja. Saudara, ketika proses ini salah, maka itu dengan banyak kesalahan. Proses sudah salah, mission pun pasti akan gagal. Kenapa? Karena sudah salah dengan prosesnya. Dan saudara harus tahu, misalnya, jika saudara dapat mission adalah lawatan Tuhan, tapi kemudian prosesnya, saudara tahu ini butuh biaya, butuh relasi, butuh mendatangkan jiwa-jiwa. Saudara mencari cara dengan mencuri mungkin, ada emas nganggur nih punya siapa, kita ambil, jual. Kan buat lawatan, prosesnya itu salah. Kemudian ada lagi mungkin dengan cara menipu. Ayo tabur. Misalnya ayo tabur berapapun, tapi kita ambil sebagian untuk diri kita sendiri. Proses itu sudah jadi proses yang salah kepada tujuan goal kita yang padahal mulia dan luar biasa dari Tuhan. Tapi ketika proses ini salah, maka saudara tidak akan bisa mission accomplished dalam hidup saudara. Dan apalagi kalau dalam proses saudara itu memaksa. Wah, maksanya tuh luar biasa. Kalau kamu gak berangkat sekarang, kamu masuk neraka. Misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus berangkat supaya masuk surga. Wah, sudahlah, pakainya modelnya maksa-maksa yang gak pakai hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, mari kita belajar untuk jangan pakai proses yang salah. Saya diingatkan Tuhan tiba-tiba sekian waktu yang lalu. Pada waktu zaman awal-awal banget Harvey Movement itu kami buat. Saya dapat dari Tuhan dan kemudian memulai membuat makanan untuk membagi makanan secara gratis kepada tempat-tempat yang kami rasa kami butuh support dan mau doakan, kami bisa konseling, bisa sharing, berbagi dan kami kerjakan banyak hal. Tiba-tiba memang kami itu berpikir gini, kita tuh nggak bisa masak tapi terbatas dan lidah kami dengan ternyata lidah mereka berbeda. Jadi tipe lidah kami misalnya tipe asin manis gitu ya, tipe mereka itu tipe yang manis aja gitu, jangan buat campur-campur asin gitu. Jadi tipe yang berbeda, sehingga kami berpikir untuk ya udah cari di kampung itu ada nggak orang yang bisa masak. Dan kami temuin ada orang yang bisa masak, kita pikir ya udahlah sekalian memberkatin orang itu. Jadi kami punya tujuan adalah berkatin orang ini, itu tujuan kami. Berkatin orang ini yang ada di kampung itu, dia yang buatin makan, nanti warga datang ke area tempatnya dia, terus makan gratis di situ. Itu mission kami. Dan setelah itu saya minta, ayo beberapa pada ikut ambil bagian, membantu dan mengerjakan. Ada waktu di mana sekitar 1 bulan itu saya tidak awasi.
Jadi saya nggak awasi, pas kebetulan saya sama sesat lagi pergi kemana gitu, pokoknya muter-muter keluar kota, sehingga tidak ngawasi ini. Tapi suatu ketika Roh Kudus tuh ngomong gini, Kes, cek keuangan, cek laporan keuangan. Saya cuma mikir gini, buat apa? Selama ini oke aja, nggak pernah bermasalah, kenapa suruh dicek? Saya minta bendahara, saya bilang saya mau ke rumahmu, bukain saya laporan keuangan, langsung mendadak di tempat. Waktu saya buka, saya minta di bulan Januari itu, saya ingat banget Januari. Dan ketika saya bilang, saya minta laporan keuangan Januari, dibukakan sama dia. Ketika dibukain, saya tuh lihat begini, loh di 3 bulan sebelumnya itu ada transferan pembelian bahan dan sekaligus berkat untuk orang ini, orang A katakanlah ya, yang di kampung ini, si bapak ini, itu bagus, ada notanya, semua baik. Tetapi kenapa di 2 bulan terakhir itu terjadi perubahan, bapak ini hanya masak cuma 1 bulan 1 kali, padahal kita punya mission selalu di 1 minggu 1 kali. Kenapa ini hanya transfer 1 bulan 1 kali? Terus saudara saya bilang, iya, saya juga baru ngeh. Karena tiba-tiba disuruh oper transfernya ke anak buah saya yang lain. Katakanlah B gitu ya, anak buah saya. Ke si dia. Saya juga nggak ngeh sih, loh kamu tuh bendahara, kok nggak tanya? Kenapa ini uang pindah ke sana untuk belanja? Apa suruh dia yang belanjain ya, terus dikirim? Masa gitu? Saya cuma berkata begitu. Saya cek naik ke atas, setahun sebelumnya ketahuan itu beberapa kali tuh sudah transfer. Jadi 1 bulan itu mulailah 1 bulan sekali itu transfer ke orang B. Tapi 3 minggunya disedia. Nanti kemudian berkurang 2 minggu 2 minggu. Tiba-tiba dia itulah ketahuan 1 minggu dan ini 3 minggu pembayaran untuk bahan makanan. Dari situ saya bilang enggak benar. Saya panggil, saya tanya, kenapa transferan ke bapak ini hanya 1 bulan 1 kali? Apa dia masak cuma sekali untuk 4 kali pertemuan? Dia bilang tidak. Dia hanya masak untuk 1 minggu 1 kali. Terus yang ditransferkan ke kamu buat apa? Ya saya tuh mikir begini, itu tuh banyak protesnya warga sekitar. Saya enggak dengar protesnya. Ternyata ada memang, tapi tidak banyak. Protesnya tuh kayak keasinan, kemanisan, kurang ini, kurang itu tuh ada. Sedangkan dia waktu nyoba iseng masak, enggak ada protes. Jadi dia berpikir ya saya aja yang masakin. Terus saya tanya, kalau ya memang mau Anda yang masak, kok enggak ngomong sama saya? Tapi yang masalah adalah keuntungan untuk bapak ini, kok iya kamu ambil tanpa ngomong dulu sama saya? Jadi, saya cuma bilang begini, tahu enggak? Semua taburan yang masuk kepada pelayanan ini, itu ada harganya, ada sacrifice-nya. Ini ada taburan yang penuh dengan air mata, yang kalau digunakan salah, jadinya kutuk bukan berkat. Terus jadi, setelah itu dia hanya tiba-tiba menghilang, tidak ada kabar sampai hari ini. Saya coba chat tidak membalas lagi, hilang. Saya minta maaf ke bapak ini dan kemudian kami coba untuk cari solusi dan meskipun akhirnya kami harus rubah, kami sendiri yang masak. Saudara, proses untuk menuju kepada mission accomplish-nya sudah salah. Kenapa? Karena dia mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang salah. Loh, salah enggak kalau ngambil keuntungan? Tidak. Tapi kalau ngobrol, ngomong dulu, oke. Tapi kalau begini saya akan anggap saya tercuri. Karena seharusnya ini buat si A, kenapa ini berubah jadi si B? Nah saudara, jangan sampai kita tujuan goal kita selalu ngomong kan ini buat Tuhan. Ujung-ujungnya buat lawatan. Ini kan semuanya buat Tuhan, bukan buat saya. Tapi dalam prosesnya ada kenakalan-kenakalan yang kita tidak pernah mau koreksi dan tidak mau dikoreksi. Kenapa? Ngerasanya sudah orang lama bahtera. Saya ini orang lama bahtera loh. Apa nggak cukup membuktikan saya punya kredibilitas yang luar biasa? No, tidak akan pernah begitu ceritanya. Tetap kita harus jalani dengan proses yang benar. Saudara harus tahu bagaimana cara proses yang benar. Kalau saudara baca di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sudah tahu siapa yang proses benar? Ya cuman Yesus.
Saudara, kalau lihat cara Yesus itu, missionnya Bapa adalah ya Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya sampai hari ini. Tapi proses yang Tuhan harus jalani adalah dia dicambuk, disakiti, diolok-olok, disalib, dikhianati, dijual, sampai dibuat stres. Wah, kita banget. Wah, kita sama juga seperti Yesus berarti kalau itu ya. Kalau saudara sama merasa dicambuk, diolok-olok, dikhianati. Nah, itu berarti saya menuju seperti Yesus, saudara ya. Nah, saudara, kita harus tahu, Yesus itu yang menggenapkan. Dia jalankan dengan proses yang benar untuk kepada mission tujuan dari Bapa di surga. Saudara, sekali lagi dengan proses jika kita punya mission yang benar, kita mission, kita lawatan Tuhan. Tetapi proses yang benar, tetap beriman, saudara tetap menabur, saudara juga tetap membangun namanya hubungan dengan Tuhan dan manusia. Itu akan berbeda. Saudara, kalau saudara sekedar nyuruh orang, nabur, tapi kita nggak pernah nabur, itu juga bukan proses yang benar. Seringkali lebih mudah ya ngomong ya ayo nabur. Tapi kitanya sendiri tidak menabur. Dan kita mungkin tidak sampai bercucuran air mata, sedangkan lihat orang lain bercucuran air mata. Prosesnya kita bisa salah. Saudara, saya itu belajar lihat tenda lawatan itu kan aneh ya saudara ya. Kalau saudara lihat aneh ya, saya juga nganggapnya aneh kok. Gak pernah saya nganggap itu genah gitu ya, bener gitu enggak. Saya nganggap itu tuh awalnya saya bilang, dosa, kamu tuh buat apa, maunya apa gitu. Dia bilang, Ci, pokoknya aku dapat dari Tuhan seperti ini. Yuk bikin jadi gitu. Saya tuh dalam perjalanannya saja, saya sampai gandengan sama Cirepkah, Ci, ini anak perempuan satu ini ya Ci ya, dapat dari Tuhan, tapi gimana jalankannya? Iya guys, kita harus tetap pakai iman. Kita harus pakai mata memandang, kita lihat iman. Karena kita nggak tahu tuh yang dia lihat itu apa di missionnya, ujungnya. Iya, mari kita jalan bersama-sama dengan iman. Amin, yuk jalan. Ketika di jalanan, wah itu luar biasa saudara. Suatu ketika tiba-tiba baru itu terjadi baru 2 minggu yang lalu saudara. Jadi 2 minggu yang lalu kami itu kan tiba-tiba aja pokoknya ya pengen aja ya. Oke, punyalah AC sendiri, punyalah LED, punyalah kursi karena nggak pernah punya selama ini, semua sewa. Terus kemudian setelah itu dihitunglah kira-kira secara biaya sekian sudah keluar. Lihat kenyataan rekening mengenaskan. Lihat kebut budgetingnya, wow luar biasa. Tapi kami melihat dengan mata iman, cukup pasti. Itu toh yang bisa dikerjakan kan? Oke, sekarang. Terus kemudian tiba-tiba Cirepkah pokoknya kita berdoa, wah sembarang lah pokoknya ngerjakan deklarasi dan lakukan segala sesuatunya. Tiba-tiba, kok ya bisa delalah gitu. Jadi delalahnya itu kami harus bayar minggu depannya pelunasan banyak hal. Tapi kami nggak punya uang. Terus kami tuh hanya berdoa. Saya tuh bahkan ketemu Mamiin gitu ya di Surabaya. Itu sampai ketawa-ketawa. Terus Mami tanya, bagaimana Mami? Oh baik dalam hatiku, amin, semuanya baik. Nggak selalu bisa cerita. Karena Mami langsung cerita yang lain dan kami dengarkan. Kami itu tipe yang wah seru banget. Ya oke, serap, belajar lagi. Terus tiba-tiba di saat mendekat kami harus bayar, di waktu yang tepat sekali ada orang itu hubungi saya. Dia bilang, Kes, kamu lagi butuh duit ya? Ah tahu aja, ini bagian gini-gini kok peka sekali. Aku bilang gitu, wah puji Tuhan. Gimana mau nabur? Saya bilang gitu ya. Enggak nawar kamu nabur, aku jangan mau tawar untuk nabur. Tapi aku punya cara. Tapi ya caranya itu tidak terlalu baik. Tapi yang penting kan lunas semua toh guys. Loh, yang penting lunas tapi prosesnya enggak boleh salah. Saya bilang begitu. Sedikit bergeser tapi minta ampun lah habis itu. Bagaimana? Ini namanya ngetrik itu, tricky banget kamu ngakali Tuhan. Wah saya tuh gak berani. Tapi ini kamu lunas. Sing ditawarnya berapa? Nek kamu mau sekian. Dia gak tahu kebutuhan kamu. Tapi sebenarnya exactly sesuai kebutuhan itu. Wah saya tuh galau sudah. Saya tuh galau. Saya telepon Sasa karena kami pisah mobil. Jadi pisah mobil, Sasa lagi nyetir sendiri, gak berangkat duluan. Terus saya telepon, Sa, ditawari Sa. Apa Ci? Ditawari gini. Tidak, aku tetap percaya berkat Tuhan dengan cara yang baik. Dan halal, ngono ya bahasanya halal. Oh amin Sa, ya udah sepakat. Aku telepon Cirepkah, Ci, ditawari begini, mau diambil enggak? Enggak guys. Oke siap, ketemu Buin. Mi,
kalau ini ditawari begini, gimana ya kalau papa itu? Papamu juga pernah ditawari yang sama, tapi papamu memilih tidak. Oke, sepakat. Terus aku bilang, ayo kita berdoa, kita sepakat. Tuhan pasti mencukupkan untuk minggu depan bayar. Cuman hanya terpaut 1 hari. Hari besoknya, tiba-tiba ada orang bilang, saya mau berkati, saya tidak tahu berapa, dilihat itu sesuai dengan yang kami butuhkan. Saudara, berarti artinya tidak perlu pakai, itu berarti saya ada di persimpangan, saudara. Wah, saya mau pakai proses yang salah, bayar harganya, wah jungkir balik, saudara ya. Atau saya pakai proses yang benar, ujungnya tetap mission accomplished kok, saudara. Tapi dengan cara mana yang saudara mau pilih? Kalau pada saat itu pasti memilih yang enak, ya. Tetapi coba kalau saudara baca di Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini mission. Aku mengutus kamu loh, seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah, nah ini Tuhan kasih clue, kamu cerdik seperti ular dan tulusnya seperti merpati. Saudara, ketika berproses ternyata Tuhan ingin berpikirlah dengan cerdik, tapi pakai hati yang tulus. Hati yang nangkep hati Tuhan, itu pasti keluarnya tulus. Kalau saudara nggak nangkep hati Tuhan, itu tidak bisa. Saudara harus tahu Tuhan itu adalah Tuhan atas proses dan tidak hanya hasil. Karena di setiap mission itu pasti terselip hati Tuhan buat hidup kita. Saudara, kalau sampai terselip hati Tuhan dalam proses dan kita didapati memiliki hati yang benar, proses kita benar, mission pasti accomplished. Tapi kalau kita tidak menangkap hati Tuhan, maka pasti mission kita fail. Saudara, sekali lagi, ketika mission accomplished, pasti ada yang berubah dari kita. Amin, saudara. Siapa yang berubah? Hati ini. Hati ini yang akan pasti berubah. Kenapa hati ini berubah? Karena Tuhan ingin melevel upkan 2 hal, iman kita dan melevel up cara kita bekerja. Cara kita bekerja dan iman kita ini akan dinaikkan double dalam hidup kita. Saudara, saya berdoa biarkan ketika saudara menjalankan banyak tugas yang Tuhan perintahkan, maupun itu tugas dalam pekerjaan, apapun yang saudara kerjakan yang harus selesai, ingat, Tuhan adalah Tuhan atas proses. Dan Tuhan ada di setiap proses kita. Karena itu terselip ada hati Tuhan dalam hidup kita. Dan saya berdoa biarkan sore hari ini sekali lagi saudara menangkap yang dari Tuhan. Benar-benar karena Tuhan inginkan di level upkan iman kita, di level upkan cara kerja kita. Saudara, kalau saudara hanya cuma level iman yang biasa, inilah waktunya mungkin Tuhan akan melevel up iman kita. Tapi cara kita bekerja, Tuhan akan melevel upkan cara kita bekerja. Tujuannya tetap ujungnya mission accomplished. Tapi dengan cara proses, naikkan iman kita, naikkan cara kerja kita, pakai hati, pakai semua yang terbaik. Ingat saudara, berpikirlah dengan cerdik, jangan licik, ya kan? Kemudian menggunakan hati yang tulus. Jangan sampai hati ini berubah setia. Nah, saya berdoa biar sore hari ini kita didapati memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan.